Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Bukankah kita yang akan mati? Bukankah kita yang akan menghadapi sakratul maut? Bukankah suatu hari nanti kita akan terengah-engah hanya untuk sekedar bernafas dengan nyaman? Bukankah suatu saat ada waktunya nyawa itu berada di kerongkongan? Bukankah ada suatu saat di mana kita meregang dan meninggalkan dunia yang fana ini, lalu berhadapan dengan mungkar dan nakir, berhadapan dengan dua malaikat yang bertanya tentang performa kita pada saat kita hidup di dunia? Bukankah Allah yang maha hidup dan kita yang akan mati? Bukankah Allah akan kekal dan kita yang fana? Bukankah kita akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Bukankah Allah bangkitkan kita dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan? Ketika Nabi kita SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, tanpa dikhitan, dan tidak bawa bekal apapun juga, tanpa memakai alas kaki. Apa masalahnya tidak pakai alas kaki? Ya, tidak masalah hadirin. Kalau kita bicara detik ini di masjid yang ber-AC ini, tapi pada hari kiamat, ketika matahari 1 mil di atas kita, maka jadi masalah besar. Matahari 1 mil di atas kita, masyarul muslimin. Bukan Allah yang menghadapi proses hari kiamat, kita yang akan mengalami itu. Maka marilah tawadu, marilah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh lebih sombong kepada kita mati semua di masa yang lalu, hadirin. Mana kepongahan, mana arogansi Fir'aun, mana kepongahan Namrud, mana kesombongan dari Korun, kemana mereka semua? Mari ambil pelajaran. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan diancam dibutakan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari agamaku, berpaling dari diriku, maka dia akan hidup dengan sengsara. Dia akan hidup dengan kehidupan yang sangat sempit di dunia. Dia akan sengsara. Bukan Allah yang sengsara, hadirin. Orang yang berpaling dari ibadah, orang yang berpaling dari amal soleh, orang yang berpaling dari ilmu Allah, orang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia yang akan hidup dengan penuh kesengsaraan. Bukan Allah yang sengsara. Tapi itu terserah kita, silakan mencoba. Tapi kita bukan manusia pertama kali hidup di dunia. Orang yang cerdas, as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang cerdas itu, orang yang bahagia, dia mengambil pelajaran dari orang lain. Sebelum kita durhaka sama Allah, pelajari bagaimana kehidupan orang-orang durhaka sebelum kita. Mana yang bahagia? Mana yang tenang? Tapi casingnya tenang banyak. Tapi bukankah dunia itu sandiwara? Bukankah sebagaimana ketika kita punya masalah dengan istri kita, lalu ketemu teman kita di kantor kita, lalu teman kita bertanya kepada kita bagaimana kabar keluarga Anda, kita akan bilang baik-baik saja? Bukankah itu sandiwara? Maka bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Adapun kenyataan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan hidup dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Buta, hadirin. Allah yang berfirman, dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Apabila ada seseorang yang menyuruh kita sholat, lalu dia mengancam, kalau Anda nggak sholat zuhur, kalau Anda nggak sholat Jumat, saya akan butakan mata Anda. Kira-kira dia akan sholat apa tidak? Sedangkan dia tahu yang mengancam ini pihak yang sangat kuat dan dia tidak bisa lari dari pihak ini. Pihak ini mengatakan, kalau Anda nggak sholat, saya akan butakan Anda. Kita akan sholat, karena kita takut dibutakan. Dibutakan di mana, hadirin? Di dunia. Padahal bisa jadi hari ini
Hari ini orang itu dibutakan, besoknya dia meninggal dunia. Jadi dia hanya buta 1 hari aja. Dan dia nggak mau ambil resiko. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Thaha 124, barang siapa yang berpaling dari agama Allah di hari kiamat. Hari kiamat. Bukan di dunia. Bukan 1-2 tahun. Bukan 10-20 tahun. Hari kiamat, ma'asyiral muslimin. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kita yang diancam. Kita yang terancam. Kita harus melewati seluruh proses panjang itu. Bukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh apapun dari mereka. Aku enggak butuh rizki dari mereka. Aku enggak butuh support dari mereka. Aku enggak butuh dukungan dari manusia. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena yang memberikan rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tanamkan rasa butuh kepada Allah Jalla wa ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Mustafa wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan karena ini kewajiban, tapi ini kebutuhan. Datanglah ke salat Jumat dengan perasaan saya butuh terhadap salat Jumat. Ketika adzan dikumandangkan pada waktu asar nanti, salatlah asar dengan merasa saya butuh terhadap ibadah kepada Allah. Ketika maghrib datang, salatlah maghrib dalam perasaan butuh kepada Allah, butuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kita. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada yang masalah sama kita yang terancam, kita yang lemah, kita yang ringkih, dan kita yang akan wafat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi menjelaskan tentang ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya sama Allah sama sekali. Ini murni untuk kebutuhan kita. Ini murni untuk kebaikan kita. Dan ibadah itu murni untuk kebaikan kita. Allah berfirman, memanggil kita, memanggil hadirin sekalian. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hadirin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lalu apa kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila mulai dari orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, manusia dan jin yang pertama sampai manusia dan jin yang terakhir dikumpulkan dan berada dan dilihat dan dicek, dan semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada dengan kualitas orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua orang tidak ada yang bermaksiat, semua orang tidak ada yang fasik, semua orang tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang melakukan dosa, semuanya bertakwa dengan takwa terbaik yang pernah ada dalam bangsa manusia dan jin. Apabila kita semua bertakwa sebagaimana Rasulullah SAW bertakwa, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bertakwa sebagaimana Rasulullah bertakwa. Bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan guru kita, tapi manusia terbaik atau makhluk terbaik dari bangsa manusia dan jin. Semua seperti itu dengan level yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Gak menambah. Jangankan Anda yang beribadah, Anda dan teman-teman Anda dan keluarga Anda dan satu RT Anda, satu RW Anda, satu kelurahan, satu negeri, satu negara, satu benua. Belum cukup.
Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya dengan kualitas ketakwaan yang terbaik. Gak ada gunanya bagi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada masalah. Gak membuat aku semakin kuat. Karena Allah Al-Qawi tidak membuat Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Tidak membuat Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila manusia yang paling awal sampai manusia yang paling terakhir, jin yang paling awal sampai jin yang paling terakhir, semuanya dengan kualitas kefasikan yang paling parah di antara kalian, kefasikan, kefajiran yang paling parah, stadium yang paling memilukan, stadium yang paling berat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Allahu Akbar. Enggak mengurangi. Jangan karena satu kalian yang murtad, semua manusia murtad, enggak ada masalah, kata Allah. Jangan karena satu orang enggak sholat Jumat, semua manusia enggak sholat Jumat, enggak ada masalah. Enggak ada sholat Jumat di Jakarta, enggak ada masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kebutuhan kalian, itu untuk kepentingan kalian. Kalian akan wafat, kalian akan ditanya, kalian akan berhadapan dengan semua pernak-pernik di dalam kubur, dan kalian akan dibangkitkan, kalian akan berjalan di atas sirat. Ini tentang kita, hadirin. Ini tentang kebutuhan kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Marilah mengambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan saya yakin jamaah adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Orang-orang yang punya kebaikan dan punya potensi yang sangat besar untuk istiqomah di atas kebaikan. Oleh karena itu, ingatlah selalu, ini bukan tentang kepentingan Allah untuk mensupport Allah. Ini tentang kebutuhan kita. Ibadah itu kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.